Nah, halo. Selamat sore Pak Seno. Halo, sore, sore. Hai. Wah, ini saya perdana ngobrol sama Pak Seno. Hmm, Sehat Pak Seno? sehat lah. Hmm. Kan Ya, tidak syukurlah kalau terkapar. gitu. Iya. Eh, Selamat sore Pak Seno. Ini udah rame apa penggemar karya-karya Pak Seno, penggemar Hmm, Sukap dan Alina udah pada hmm, berbondong-bondong nongkrong di kolom chat. Eh, hmm, mau menyimak obrolan kita sore ini. Jadi, hmm. Pak Seno, kalau boleh tahu kesibukannya apa sekarang? Gimana, Pak? Menyimak itu kalau waktu saya masih SD SMP, wah, pekerjaan berat. Kalian harus menyimak. Ya, kayak ini terdengar kayak instruksi guru ya. Nah, ya, menyimak. Kasihan bener. Ini kayak dengan sukarela sih, Pak. Nggak ada instruksi. Iya, paham, Pak. Lagi, Pak Seno, lagi sibuk apa sekarang? Wah, simultan. Banyak lah macam-macam. Hmm. Oke, kita langsung ini aja kali ya Pak Seno yang ngobrolin tentang buku barunya Pak Seno yang judulnya Aku Kesepian Sayang Datanglah Menjelang Kematian. Uh, nah, jadi pas saya tuh belum baca semuanya sih Pak, saya baru baca secara sekilas dan saya ngelihat di bagian apa di halaman pertamanya itu buku ini pertama terbit tahun 2004 ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih bedanya buku ini dari yang tahun 2004 sama yang akan terbit di tahun 2020 ini? Boleh tahu nggak apa sih yang bikin Boleh. ini beda? Jadi ini dua buku sebetulnya. Ah, gitu ya, dua buku. Ya, Hmm. aku sepian sayang ya itu dan Lingoe, ya, Lingoe Oke. itu jadi lumayan. Jadi ini dua Ya. buku tapi dalam satu cetakan. Itu judul plus plus tiga cerpen baru. Gitu. Oh, oke. Berarti ada cerpen baru. Jadi yang membedakan Ya, dengan yang lama ini ada tiga cerpen baru. ya, Terus di ya. tengah-tengahnya tuh juga ada komik ya Pak Seno ya? Oh, itu masih ada di buku terbit pertama sudah ada komik itu. Ya, itu Hmm, bagian dari cerita. oke. Jadi kalau teman-teman nanti beli bukunya itu ada banyak cerita. Itu cerita pendek atau esai ya Pak ya? Hmm, komiknya ya cerita, Enggak, tapi cerita. cerita-cerita yang jadi saya tuh kayak nemu ada cerita yang kayak cerita pendek, tapi ada juga yang kayak esai-esai perjalanan gitu, Pak. Enggak, itu cerita pendek semua, cerita semua. Cerita pendek. Oke, Ya. cerita pendeknya ini ya, apa latar latar tempatnya itu macam-macam ya. Ada yang di apa di Beijing, ada yang di mana-mana lah kayak Oh, yang setiap akhir maksudnya cerita. yang gaya itu, gaya Iya, gaya style ada, ya. oke. Terus ini Pak, ini pertanyaannya saya udah bikin apa? Ini ada list pertanyaannya, jadi saya coba nyontek dulu. Eh, Nah, jadi dari proses apa penerbitan ulang buku ini, selain ada nambah tiga cerpen, apakah ada proses penyuntingan lagi nggak untuk dengan naskah yang sebelumnya? Ya ada yang salah dari segi KBBI dibenerin, Oh, gitu. oke. Tapi nggak ada yang ditulis ulang ya, Pak? Bisa, gitu. Bisa. Terus ada juga, pokoknya saya baca lagi, yang nggak enak ya saya jadikan enak. Gitu. Intinya gitu. Ini Terus, apa kan terus jaraknya ada, dari kenapa, Pak? ya, yang tadinya nggak bergambar jadi bergambar. Nah itu paling penting. Gitu. Ya. Bergambar Dan ini secara dua visual atau secara teks? visual, ya. Jadi bercerita dengan gambar, gitu. Oh, Ya. oke, menarik. Cerpen berjudul Avi. Nah itu, di situ saya juga memperlihatkan foto saya, gitu. Tapi Oh, negatifnya, gitu. ya,
saya sempat lihat sih. Jadi ada banyak foto. Itu foto semua bidikannya Pak Seno berarti ya? Oh iya dong. Fotonya bagus-bagus sih. Saya apa kayak ada jeda gitu setelah kita baca teks, nanti ada foto, terus ada teks lagi gitu Pak ya. Terus ada komik. Jadi ini buku pertama Pak Seno ya yang kayak menggabungkan macam-macam minat Pak Seno dalam satu buku ya? Enggak, sudah biasa tuh. Oh ya, Sudah buku biasa kan? sebelumnya yang Ada gambar, ya, ada gambar, ada footnote, footnote-nya ada gambarnya, biasa itu. oh, oke, berarti memang style bukunya Pak Seno ya. Oke, jadi mungkin jadi kalau saya sendiri sih Pak Seno dulu pertama kali baca cerpen Bapak itu yang Pelajaran Mengarang, dan itu mengena banget. Setelah itu cerpen Telinga itu juga saya langsung mendapat sensasi surreal dan horor gitu. Kalau Sepotong Senja itu kayak kayak cerpen wajib anak muda tahun 2010-an gitu, yang manis tapi juga surreal. Nah, dan ingatan saya dan teman-teman saya waktu menyebut nama Bapak Seno pasti mikirnya kayak, oh ini cerpen-cerpennya sangat kritik sosial, terus juga senja gitu, Bapak Senja Nasional gitu Pak Seno. Nah Pak, kalau Pak Seno sendiri uh, apa ya uh, gimana sih melihat itu kalau sekarang di posisi Pak Seno sekarang, gimana sih melihat tema-tema yang pernah Pak Seno tulis itu tentang kritik sosial, tentang senja, dan ya kalau ngelihat kembali kayak sekarang dengan karya yang baru ini, itu kan karya lama Pak, terus Bapak udah berjarak lumayan jauh gitu. Kalau ngelihat lagi karya-karya itu, apa sih yang terlintas di pikiran Pak Seno gitu? Apakah sebaiknya saya menulis yang tahu gini, saya nulis yang berbeda zaman dulu, atau gimana? Ada dua hal ya. Jadi kalau saya lihat yang lama-lama seperti Mau Terbit Lagi itu ya, itu seperti ngelihat jejak-jejak ya, jejak-jejak perjalanan saya gitu, perjalanan kejiwaan gitu ya. Oh ini dulu waktu masih puber gitu kan, ini dulu masih sok tahu gitu, ini dulu masih sok nyastra gitu ya, gitu pokoknya gitu ya. Terus tapi yang menarik ya, jadi saya ada ingat ya, dari Kompas itu muncul ya buku saya, kumpulan cerpen semua yang dari Kompas itu yang tebel gitu. Nah, itu yang sangat lama gitu ya, itu saya rewrite ya, karena saya nggak mau ya malu ya malu, meskipun malu gitu. Nah tapi rewrite ini menarik ya, karena mengingatkan saya pada jazz ya, gitu ya. Jadi kalau musisi jazz itu kan selalu sering membawakan lagu yang sama ya, gitu ya. Dan itu sama sekali tidak seperti mengulang-ulang, selalu baru gitu ya. Nah jadi saya itu ada improvisasi ya. Jadi ini another art ya, rewrite ya, bukan to write, rewrite ini another art gitu ya. Jadi di satu pihak kita itu mempertahankan sesuatu dari yang lama gitu ya, tapi sebetulnya bikin yang baru juga gitu ya. Dan dia lebih susah karena mempertahankan yang lama itu gitu, tapi dalam bentuk yang lebih matang, lebih, kalau dalam versi saya lebih tidak memalukan gitu ya, gitu. Jadi, berarti kalau baca karya lama suka malu sendiri ya Pak ya? Iya, sok filosofis gitu kan, gitu. Hah? Sok bijak, itu aduh malu lah itu. Mungkin ini kali ya, mungkin karena bertumbuh terus ya, jadi semakin dewasa, semakin bijaksana gitu. Terus melihat karya-karya di masa muda kayak seru, kocak gitu. Iya sih, menarik ya di bagian apa Seno bilang tadi, mempertahankan yang lama tapi juga mengemasnya dengan rasa baru gitu, dengan cara yang Dulu kan segar. kita belum punya bahasa, ya. Dulu kita belum punya bahasa. Idenya bagus, tapi modal bahasanya kurang. Nah,
ide yang sama ini saya tahu berarti ide yang sama nggak berhasil keluar dengan bagus dulu gitu kan. Gitu. Nah sekarang saya katakanlah pura-pura lebih terampil ya gitu loh. Ya hajar lagi aja gitu ya. Tapi ketika bikin ulang kan ada juga improvisasi, ada segala macam impuls keluar lagi gitu ya. Jadi berarti lebih lama ya Pak? Kenapa? Prosesnya jadi lebih lama ya? Enggak. Saya nggak punya waktu berlama-lama. Itu masalahnya. Oke. Oke, saya juga ini sih penasaran dengan karya-karya yang apa ya, yang mempengaruhi proses menulisnya Pak Seno. Jadi dulu pernah tahu kalau Pak Seno itu sangat mengagumi karya-karyanya Karl May, terus karyanya Zoetmulder. Nah, apakah apa ya? Bagaimana sih karya-karya ini tuh berpengaruh ke proses menulisnya Pak Seno di masa-masa awal, kalau boleh tahu? Ya, kalau Karl May udah jelas ya. Dia memberikan kepada kita satu reality effect gitu, ya. Sehingga saya tuh mengira dia betul-betul melakukannya semua itu gitu, ya. Ternyata nggak gitu. Pernah ya. Bahkan pengantarnya saja yang bohong saya percaya sebagai pengantar yang non fiksi yang beneran gitu kan gitu. Dan karena ingat pengantar itu saya mengunjungi rumah Karl May ya di Dresden itu pas lewat ini pernah saya baca di pengantar buku-buku Karl May gitu kan, langsung saya belok nyari itu ya, nyari rumahnya itu, dan di situ saya marah gitu kan, karena dia tidak bisa membedakan fakta dan fiksi ya. Memang dia punya ini kan, penyakit apa, disorder gitu ya gitu. Ya ini dia nggak bisa bedain fakta dan fiksi gitu. Kita akan ngibul dia ini gitu ya. Museumnya ini isinya fiksi, tapi dia pamerkan sebagai fakta gitu ya gitu. Tapi saya jadi kalau dia bisa bikin seperti itu ya saya juga bisa dong ya kan gitu ya. Menulis memberikan rasa real gitu ya. Jadi lebih motivasinya, bukan tekniknya ya, motivasinya. Dan ada tentu strategi ya gitu ya, strategi naratif yang orang merasa ini real gitu. Gitu. Berarti apa ya, setelah tahu gitu prosesnya Karl May dan dan penyakitnya yang nggak bisa membedakan fiksi dan fakta, jadi Pak Seno malah terdorong untuk melakukan hal yang sama ya. Tapi ini bukan masalah teknis ya, nah itu paling penting. Kalau masalah teknis itu namanya gimmicks ya, kita hanya main-main dengan style gitu. Ini karena saya tidak bisa pergi ke suatu tempat yang harus saya tulis. Nah, gitu kan. Dalam hal ini Timur gitu. Nah, gitu ya. Jadi, dan saya terlibat suatu urusan yang membuat saya harus menulisnya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi, harus ada satu urgensi, satu relevansi. Gitu. Sehingga kita pakai strategi itu. Gitu. Jadi, yang namanya estetika itu, atau estetika apa ya? Penemuan gaya, itu tidak seperti memilih dari bursa gaya, bukan ya. Nah, itu adalah hasil pergulatan kita dengan hidup gitu, ya. Hidup kita akan membawa kita kepada style itu. Nah, itu dia ya. Kalau Pak Seno berarti proses pencariannya juga apa ya, bisa dibilang cepat ya, di awal-awal karir penulisan Pak Seno udah ada style yang khas Pak Seno gitu. Nah, saya nggak tahu tuh cepat lambat itu ukurannya. Ya, kalau formula ada cepat lambat. Atau untuk Pak Seno sendiri, apakah style itu pencarian gaya itu nggak berhenti, dia terus selama karir menulis itu berlangsung terus ada gaya itu tidak usah dicari ya, tidak usah dicari ya. Itu akan terbentuk sesuai dengan ya kita tuh kayak apa, siapa kita gitu. Kayak kalian semua orang ini, tiap pribadi kan punya personality kan ya, itu kan tidak dibikin-bikin. Nah, seperti itu juga nulis itu. Kalau dibikin-bikin jadi bergaya gitu, ya itu memalukan. Berarti dia tampil apa adanya ya. Oke. Terus
apa ya, kita juga tahu ya Pak Seno selain menulis sastra juga berkecimpung di bidang fotografi, terus juga film dan komik. Nah, di antara bidang-bidang ini ada nggak sih salah satu yang paling yang selalu nggak bisa lepas lah Pak Seno dari sana gitu, dari perbincangannya, dari karya-karyanya. Kira-kira yang mana Pak kalau harus memilih? Wah, untung nggak harus pilih ya. Kenapa Mas? Untung tidak harus memilih. Itu. Bisa semuanya ya. Iya. Ya kan gini, saya nulis yang tidak bisa dimotret, saya motret yang tidak bisa ditulis. Ya, seperti itu. Okay. Oh, menarik Dan yang juga lain ya. juga gitu. Iya. Saya pergi ke satu tempat tidak perlu ditulis, juga bisa. Ya, tapi sebetulnya yang paling saya inginkan cuma satu. Yang lain itu nggak penting. Apa itu? Ya. Mengembara. Oh. Itu dia. Mengembara itu gimana tuh? Hah? Kenapa Pak? Ya mengembara. Mengembara secara spiritual atau secara fisikal ini? Oh, fisik dan spiritual dua-duanya. Gitu. Ya nggak usah kerja, nggak usah cari duit, ya kan? Terus saja gitu loh. Gitu. Ya, iya, saya pernah baca sih. Dan semuanya hanya untuk itu. Gitu loh. Ya. Misalnya fotografi gitu. Ya kan? Itu saya jadi alasan gitu kan. Saya bikin proposal untuk motret dan nulis. Oh, bisa. Pergilah saya motret. Tapi yang penting bukan motretnya. Ya pergi. Jalan-jalannya. Iya. Kenapa? Itu kan hidup. Ya. Itu kehidupan. Sastra bukan kehidupan. Gitu. Gitu. Wah, ini quotable banget. Sastra bukan kehidupan. Sastra bukan kehidupan. Itu ya kertas, buku, huruf, wacana, teks gitu kan. Gitu. Tapi kalau saya pergi gitu, itu real. Ya. Tidak ada simulacrum itu di situ. Ya bernapas, real, udaranya gini, kedinginan. Itu. Ya. Tersiasati oleh segala teori. Iya, saya ingat dulu pernah baca profil Pak Seno yang mencantumkan kalau pas usia remaja Pak Seno pernah mengembara lupa jalan kaki atau naik angkot gitu, pokoknya ke Sumatera ya. Dan itu tuh dulu setelah itu jadi istilahnya apa dong dulu? Nggak ada, ya dulu ya minggat. Ya pergi mengembara. Iya, ya kayak hitchhiking benar gitu ya. Gitu. Saya naik truk, ya kan, truk sayur gitu. Gitu, ya sampai terbangun, dia bangunin. Kita cuma sampai sini ya, kita turun gitu. Dan seterusnya. Gitu. Ya. Berarti dorongan untuk mengembara itu emang udah ada sejak muda ya, dan masih ada sampai sekarang ya? Oh jelas. Tapi mengendaranya nggak bareng geng motor gitu Pak? Motor nyampe-nyampein lah. Ya kan? Yang naik bis kan bisa tidur. Gitu. Ya pokoknya jalan terus, naik bis, pesawat, kapal, jalan kaki, apa aja. Pokoknya gitu. Jangan capek aja ya. Ya nggak perlu sampai kemana-mana, jalan terus. Itu baru mengembara, ngerti nggak? Ya. Iya. Itu dan nggak usah tempat yang turistik, itu nggak usah. Ke tempat jelek-jelek juga nggak apa-apa, gitu. Yang penting belum pernah. Nah, yang penting belum pernah. Gitu. Yang penting apa ya? Jadi ada hal baru gitu. Bukan tingginya yang penting, kalau pendaki gunung kan tingginya, ya kan? Gitu. Ya. Bukan tempat-tempat itu apa namanya places of interest. Wah, saya sudah ke sini, buat saya nggak penting, gitu ya. Gitu. Tapi pokoknya kemanapun ya saya belum pernah. Itu yang penting. Mau dia jelek, mau bagus, mau nggak ada yang tahu, malah bagus kan? Gitu. Dan itu
Kalau di mata kita itu mata kreatif ya semuanya bagus gitu. Ya. Gitu. Kalau di Indonesia semua udah khatam ya Pak ya? Udah pernah semua ya? Tempat-tempat di Indonesia. Ya nyaris. Ya tidak setiap meter ya. Tidak setiap meter lah. Tapi Setiap Sabang provinsi. Merauke lumayan lah gitu loh, ya kan? Gitu. Kalau Indonesia mah ya ketuaan saya kalau tanya Indonesia itu. Oke, Pak Seno. Jadi ini saya mau nanya tentang tentang proses riset karya Pak Seno. Jadi selain nulis cerpen, kita juga tahu Pak Seno tuh menulis novel panjang seperti Naga Bumi. Nah, kalau untuk Naga Bumi sendiri itu proses risetnya seperti apa sih? Atau memang prosesnya Pak Seno sendiri baik cerpen maupun novel itu memang ada proses risetnya. Terus emang apakah itu proses yang signifikan gitu dalam penulisannya Pak Seno? Iya, saya misalnya Naga Bumi ya, itu penuh dengan referensi ya. Itu bukan referensi supaya benar. Nah, gitu ya. Bukan referensi supaya benar. Justru saya membaca semua fakta itu untuk bikin fiksi. Nah, terbalik kan? Untuk bikin fiksi. Gitu. Tuh ya, jadi ya jangan terbalik gitu. Ya, saya ngapain saya bikin fiksi kalau sama-samain yang udah ada, ya kan? Gitu. Ngapain gitu. Tapi berdasarkan tidak ada itu saya bikin fiksi. Gitu ya, gitu. Berarti membaca fakta itu buat apa diteliti oleh para arkeolog, para apa itu kalau kayak jadi sesuatu kan gitu ya, terutama itu dunia sastra ya gitu. Ya sudah, ya saya manfaatkan aja gitu. Jadi saya membaca betul-betul fakta real ya, disertasi apa semua gitu ya. Tapi ketika membaca di kepala saya itu kan ada yang hidup gitu ya, peresmian misalnya peresmian prasasti atau candi yang bagi desa yang dibebaskan dari pajak gitu, misalnya gitu ya kan. Nah itu kan biasanya ditulis teksnya doang kan, desa anu tahun sekian bebas ya. Nah di kepala saya ada orangnya gitu, yang ngomong, yang berdiri depan dia gitu kan, gitu loh. Setelah itu hujan gitu kan, 10 tahun kemudian entah kayak apa gitu loh, ya kan? 50 tahun kemudian candinya ambruk, lumutan, nah gitu loh. Nah, itu sebetulnya seperti fiksi tapi sesuatu yang bisa aja real kan, gitu. Nah, ya saya tinggal tulis aja kalau candi lumutan aja gampang, ya. Proses itu apa ya? Apakah juga hadir waktu Pak Seno jadi jurnalis? Ya, kan kalau jadi kalau wartawan kan beda urusannya, ya kan? Itu harus terjamin, ya kan? Terjamin apa namanya tidak terbantah, gitu, ya kan? Jadi urusannya beda sekali, ya. Jadi kalau ngomong sastra, ngomong jurnalistik, ya beda sama sekali. Gitu. Berarti ada dua kompartemen yang berbeda gitu ya di kepala waktu harus menulis berita dan menulis cerita gitu. Iya. Tapi saya bisa pinjam, kan? Kalau saya nulis berita, saya pinjam teknik-teknik sastra, gitu loh, ya kan? Gitu. Ya misalnya ya tadi, misalnya apa ya? Misalnya perang, gitu kan? Perang, ya kan? Ya, di laporan ini nggak ada bau mesiu, nggak ada angin, gitu kan? Iya. Gitu. Tapi kalau perang itu di pantai, gitu kan? Ya, saya boleh dong ngomong, gitu kan? Di antara deru angin berlangsung bertempuran jam segitu, bisa kan? Iya. Jadi lebih real ya. Iya, kalau mau dibantah, ya saya tinggal bilang kamu datang aja ke sana ada angin apa enggak, pasti ada. Gitu loh.
Itu dia baru yang namanya jurnalisme sastrawi, gitu loh, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa ngalang kita tetap create sesuatu yang memang ada di situ, cuma tidak ditulis dalam jurnalisme konvensional, gitu, ya kan? Nah itu kita bisa dapat, bisa sumber berita kita. Oh dia waktu saya wawancara garu-garu melulu, gitu kan? Kali gelisah, gitu kan? Karena bersalah nih orang, gitu kan? Nah saya nggak bilang dia bersalah, saya nggak bilang dia punya guilty feeling, tapi saya bisa tulis dia garu-garu melulu, gitu, ya, gitu. Iya. Nah, itu teknik sastra, ironi-ironi itu, gitu loh. Menceritakan Iya, iya. tanpa menceritakan. Nah, itu dia. Berarti ini apa ya, kayak Pak Seno tuh kalau menulis tuh keluar masuk ruangan yang berbeda ya, dari untuk menulis berita itu juga meminjam teknik menulis sastra, terus menulis sastra juga meminjam fakta-fakta yang didapat Ya, pas menulis. sastra pakai jurnalistik kadang-kadang, ya kan? Gaya berita, gaya dingin, gaya nggak ngibul gitu. Padahal ngibul. Iya. Kan? Kalau Pak Seno sendiri sekarang masih ngikutin nggak sih Pak karya-karya penulis baru gitu? Nah itu dia masalahnya. Kenapa Tapi saya masalahnya gimana? gitu. Kalau saya jadi juri, ya, dan sering jadi juri, ya semua saya baca, ya, ya tentu dengan teknik membaca saya, gitu ya, gitu. Oke. Jadi saya tahu, ya untuk milih itu kan pasti baca. Yeah. Jadi mengikuti, ya apa boleh kalau jadi juri harus baca semua kan, gitu. Ya. Nah kalau ya, kebetulan ikut juri yang lomba yang lumayan gede-gede gitu kan, penting-penting ya. Jadi dari situ saya tahunya, gitu ya. Saya tahu dari situ dan ya itu, ya seperti itu. Berarti apa yang ngikutinnya karena terlibat jadi juri di acara apa di perlombaan saya. Ya. Atau diskusi gitu. Saya khusus beli baca nggak pernah. Dan yang paling penting, tapi kalau dibuka dengan doa, saya langsung buang. Gitu. Kalau lembar pertama doa, buang. Gitu. Oh ya Pak Seno, apa kalau menurut Pak Seno sendiri tantangan penulis-penulis baru hari ini tuh apa sih dibandingin penulis di masanya Pak Seno? Sama saja, saya kira ya. Sama. Setiap apa ya, setiap penulis tuh memiliki zamannya masing-masing. Ya, jadi dia menghadapi tantangan zamannya masing-masing. Gitu. Ya. Jadi saya kira gini, saya pernah tuh apa ya diskusi di mana gitu. Kalau nggak salah di Jepang gitu ya. Dia bilang saya itu untung. Waktu itu masih reformasi ya, tahun 99. Dia bilang saya beruntung hidup di negeri yang kacau begitu, jadi banyak ide kata gitu. Nah, saya bilang enggak gitu kan, gitu. Saya misalnya dibandingkan dengan Pak Pram gitu kan, itu nanti orang bilang begitu. Untung Pak Pram ditahan diburu sehingga bisa bikin tetralogi kan, enggak begitu kan, ya gitu. Ya bukan seperti itulah. Saya kira penulis-penulis yang makmur gitu ya, makmur gitu kayak Kawabata, ya dia juga harus mengatasi itu kan, supaya tetap peka, tetap kritis gitu, ya, dan tetap bisa terus bagus gitu, ya. Biarpun tulisannya nyaman. Mau wartawan perang kalau tulisnya jelek aja kan, gitu, ya kan, seperti itu. Jadi untuk menjadi bagus itu sama aja tantangannya. Kalau sama aja berarti apa sih satu hal yang menurut Pak Seno tuh menjadi tantangan di masa lalu dan juga di masa sekarang? Ya seberapa jauh kita itu ya sebagai penulis ya itu berpihak gitu ya pada yang lemah dan tidak berdaya. Itu penting, tapi dengan segala makna ya. Jadi jangan terus dianggap LSM gitu. Tapi, iya, dengan segala cara makna gitu.
nggak mesti Iya, iya. relawan terus apa angkut-angkut sampah nggak seperti itu ya. Tapi harus ada itu keberpihakan gitu ya. Gitu. Jadi salah itu. Kalau harus tidak berpihak, kan nggak harus berpihak. Tapi kepada siapa dulu kan, gitu loh, ya kan?